Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita bertemu di kelas virtual. Di sini saya akan membahas mengenai tema membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen, dan membandingkan cerita rakyat dalam bentuk cerpen. Apa yang kalian ketahui tentang nilai dalam hikayat dan cerpen? Nilai merupakan sesuatu yang berharga, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Dalam karya sastra, berwujud makna di balik apa yang ditulis melalui unsur intrinsik seperti perilaku, dialog, dan peristiwa. Beberapa jenis nilai dalam hikayat antara lain ada nilai religi, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan edukasi. Yang pertama, nilai religi. Nilai religi adalah nilai yang dikaitkan dengan ajaran agama. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, serta surga dan neraka. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku atau tata susila yang dapat diperoleh si pembaca dari cerita yang dibaca atau yang dinikmatinya. Yang ketiga, ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun oleh masyarakat sekitar. Yang kelima adalah nilai estetika. Nilai estetika adalah nilai keindahan dan seni. Yang keenam adalah nilai edukasi. Nilai edukasi adalah nilai dalam cerpen. Nilai dalam cerpen adalah sesuatu yang diambil atau dipetik dari cerpen yang bersifat edukatif, menambah pengetahuan, memberikan hiburan. Di dalam cerpen juga terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai tersebut antara lain ada nilai moral, nilai sosial, nilai religius, pendidikan, estetika, etika, politisi, budaya, dan nilai kemanusiaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hikayat banyak mengandung nilai kehidupan. Nilai-nilai hikayat adalah nilai yang relevan atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan nilai-nilai cerpen adalah nilai yang menggambarkan kehidupan penulis atau sesuai yang penulis inginkan. Perbandingan unsur kebahasaan yang terkandung dalam hikayat Indra Bangsawan dan cerpen Anak Kebanggaan. Yang pertama, unsur kebahasaan hikayat Indra Bangsawan. Yang kedua, hikayat termasuk cerita fiksi dan biasanya disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Penggunaan konjungsi koordinatif. Contohnya, adapun yang tua keluarnya menggunakan panah dan yang muda menggunakan pedang. Konjungsi subordinatif, yaitu setelah beberapa lamanya mereka belajar pula ilmu senjata dan ilmu hikmat. Yang ketiga, penggunaan kata arkais, yaitu beroleh, titah, dulu, mahliga, ditoreh, cembul, inang, upeti, dan ilmu hikmat. Yang keempat, penggunaan gaya bahasa majas. Contohnya yaitu majas metafora terdapat dalam kutipan kalimat. Tuan Putri terharu akan kesetiaannya dan menemaninya si kembar. Yang kelima, hikayat mempunyai unsur intrinsik. Unsur kebahasaan cerpen Anak Kebanggaan. Yang pertama, cerpen termasuk teks cerita fiksi. Yang kedua, penggunaan konjungsi, yaitu konjungsi menyatakan urutan waktu, kejadian. Contoh, ketika Ompi mulai menggunakan nama tambahan diambilnya kertas dan sablon. Lalu Ompi geleng-geleng kepala dan tersenyum. Yang ketiga, cerpen menggunakan kata-kata relatif, kekinian dan modern. Keempat, penggunaan gaya bahasa majas. Contohnya yaitu majas metafora. Contohnya, Ompi naik pitam. Yang kedua, Smil. Nama anaknya seolah ikut tercemar, dan sebagainya. Yang ketiga, ada personifikasi. Contoh, bibirnya membariskan senyum, telegram itu jatuh, terkapar di pangkuannya. Yang kelima,
cerpen mempunyai unsur intrinsik. Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa antara hikayat dan cerpen memiliki persamaan dan perbedaan. Hikayat dan cerpen keduanya termasuk teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yang sama. Ada tokoh, ada tema, ada penokohan, ada sudut pandang, ada gaya bahasa, ada alur. Hikayat dan cerpen banyak menggunakan gaya bahasa majas. Hikayat memperindah cerita. Konjungsi yang sering digunakan dalam hikayat dan cerpen. Perbedaan yang jelas antara keduanya adalah hikayat menggunakan kata arkais, sedangkan cerpen cenderung menggunakan kata-kata terbaru. Mengubah hikayat dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai. Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan dalam mengubah hikayat ke dalam bentuk cerpen adalah memerhatikan unsur intrinsik. Unsur tersebut adalah alur cerita. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk rangkaian yang utuh. Berikut adalah hal yang harus diperhatikan dalam mengubah isi cerita hikayat ke dalam bentuk cerpen. Yang pertama, mengubah alur cerita yang berbingkai menjadi alur tunggal. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa